Selamat pagi Pak Hendrik. Baik, Ibu Ansi, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini ya, Rabu tanggal 10 Mei 2023 saya mau coaching bersama Ibu Ansi. Jadi pada kesempatan ini saya mau tanya, hari apa saya bisa masuk ke kelasnya Ibu Ansi? Besok Pak, hari Kamis besok. Oh, hari Kamis ya Bu ya. Ya. Kira-kira di hari Kamis besok ini materi apa yang mau Ibu ajarkan? Kebersamaan di tempat bermain. Dari materi yang Ibu Ansi sampaikan ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ansi ajarkan nanti? Tujuan pembelajaran dari materi yang saya ajarkan besok Pak, yang pertama, dengan mendengarkan dongeng, siswa dapat mengamati teks dan menyebut isi dongeng, fabel dengan percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Oke, terima kasih Bu Ansi. Baik, selain itu hal apa yang sudah Ibu Ansi identifikasi saat saya masuk nanti? Hal yang saya identifikasikan Pak, persiapan alat tulis, persiapan alat dan sarana yang diperlukan saat pembelajaran. Oke, terima kasih Bu. Kalau boleh tahu, Ibu Ansi, area mana yang ingin Ibu kembangkan saat pembelajaran besok? Baik Pak, area yang saya kembangkan adalah pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid seperti video, gambar, dan praktek. Oke, Ibu, sangat detail sekali. Diferensiasi konten yang Ibu siapkan. Strategi apa yang akan Ibu siapkan nanti? Yang akan saya siapkan adalah RPP, video, gambar, dan praktik. Oke. Apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan konsistensi terhadap pembelajaran ini? Yang akan saya lakukan yaitu kesiapan diri kita untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, bagus sekali Bu. Terima kasih Bu Ansi atas waktunya. Sampai ketemu besok. Selamat siang. Selamat pagi Pak Hendrik. Baik, Bu Ansi, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini ya, Rabu tanggal 10 Mei 2023 saya mau coaching bersama Bu Ansi. Jadi pada kesempatan ini saya mau tanya, hari apa saya bisa masuk ke kelasnya Ibu Ansi? Besok Pak, hari Kamis besok. Oh, hari Kamis ya Bu ya. Ya. Kira-kira di hari Kamis besok ini materi apa yang mau Ibu ajarkan? Kebersamaan di tempat bermain. Dari materi yang Ibu Ansi sampaikan ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ansi ajarkan nanti? Tujuan pembelajaran dari materi yang saya ajarkan besok Pak, yang pertama, dengan mendengarkan dongeng, siswa dapat mengamati teks dan menyebut isi dongeng, fabel dengan percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Oke, terima kasih Bu Ansi. Baik, selain itu hal apa yang sudah Ibu Ansi identifikasi saat saya masuk nanti? Hal yang saya identifikasikan Pak, persiapan alat tulis, persiapan alat dan sarana yang diperlukan saat pembelajaran. Oke, terima kasih Bu. Kalau boleh tahu, Ibu Ansi, area mana yang ingin Ibu kembangkan saat pembelajaran besok? Baik Pak, area yang saya kembangkan adalah pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid seperti video, gambar, dan praktek. Oke, Ibu, sangat detail sekali. Diferensiasi konten yang Ibu siapkan. Strategi apa yang akan Ibu siapkan nanti?
Yang akan saya siapkan adalah RPP, video, gambar, dan praktik. Apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan konsistensi terhadap pembelajaran ini? Yang akan saya lakukan yaitu kesiapan diri kita untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, bagus sekali Bu. Terima kasih Bu Ansi atas waktunya. Sampai ketemu besok. Selamat siang. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, adik-adik, Ibu berharap hari ini adik-adik kabarnya dalam keadaan yang baik, sehat, dan mau mengikuti pembelajaran. Oke, adik-adik, semua hadir? Ya. Hah? Ya. Oke, masih semangat? Masih. Kalau begitu, kita berdiri semua. Oke, Alin, tepuk semangat. Tepuk semangat. Hu-ha. 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 Oke, adik-adik, terima kasih. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran tematik terpadu, tema 7 tentang kebersamaan. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran subtema yang ketiga, yaitu tentang kebersamaan di tempat bermain. Oke, adik-adik semuanya senang untuk bermain? Ya. Oke, adik-adik, di sini Nina senang bermain bersama teman-teman. Nah, bermain itu dapat dilakukan di mana saja, adik-adik. Kita bisa melakukan permainan di lapangan, di halaman sekolah, di mana lagi yang lain? Di mana lagi? Di rumah dan juga di sungai. Nah, adik-adik, di sini Nina dan teman-teman bermain di taman. Saat bermain, kaki Lani tersandung batu. Kaki Lani terluka. Nina dan teman-teman membantunya. Mereka mengobati kaki Lani. Oke, duduk dulu. Nina dan teman-teman suka menolong. Sifat menolong itu terdapat di fabel tentang balas budi lumba-lumba. Adik-adik masih ingat apa itu fabel? Dongeng. Hah? Dongeng. Oke, fabel itu disebut dongeng hewan yang di dalamnya menceritakan tentang hewan. Nah, di sini saya akan membacakan fabel tentang balas budi lumba-lumba. Apa tadi judulnya? Balas budi lumba-lumba. Oke, balas budi lumba-lumba. Nah, jadi di sini saya berharap adik-adik untuk mendengar karena sebentar ada pertanyaan. Nah, adik-adik, di sebuah laut hiduplah 2 ekor lumba-lumba bersaudara. Nah, lumba-lumba ini bernama Lala dan Lulu. Bernama siapa tadi? Lala dan Lulu. Oke, Lala dan Lulu menjaga satu sama lain. Nah, suatu hari mereka berenang ke permukaan dan tertangkap perangkap nelayan. Mereka tertangkap oleh perangkap nelayan. Nah, tubuh mereka kecil adik-adik, sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri dari perangkap tadi. Nah, adik-adik, tiba-tiba datanglah sebuah perahu. Nah, awalnya Lala dan Lulu tadi takut ketika mereka melihat manusia. Nah, Lala dan Lulu melihat seorang yang sudah tua adik-adik. Dan juga 2 anak laki-laki di perahunya. Nah, tadi Lala dan Lulu ini sangat takut. Tapi nelayan tua itu ternyata melepaskan mereka dari perangkapnya. Lala dan Lulu segera menjauhi mereka. Untunglah, kata Lulu, kita ditolong oleh nelayan tua tadi. Benarkah? Aku takut juga ditangkap oleh manusia. Kata siapa? Lulu, Oke. Tidak usah takut Lala, tetaplah bersamaku. Itu kata Lulu.
Nah, beberapa hari kemudian ombaknya sangat besar. Lala dan Lulu terbawa arus yang sangat besar, adik-adik. Setelah terbawa jauh, mereka melihat ada dua anak laki-laki yang tenggelam. Meski awalnya takut, mereka lalu berenang ke arah dua anak laki-laki itu. Nah, dua anak laki-laki itu, adik-adik, ternyata jatuh dari perahu. Nah, ombak yang sangat deras membuat mereka terseret ombak. Lala dan Lulu mengangkat tubuh mereka dan berenang ke permukaan. Ternyata dua anak laki-laki ini tadi anak si nelayan tua. Nah, Lala dan Lulu sangat senang mendapat balas budi nelayan tadi. Nah, itu tadi fabel tentang lumba-lumba, tentang balas budi lumba-lumba. Nah, adik-adik, tema dari di sini ada tokoh dalam fabel lumba-lumba. Nah, tokoh dalam fabel lumba-lumba ini tadi apa? Siapa? Di sungai laut. Tokoh dalam fabel lumba-lumba ini ada Lala, Lulu, nelayan tua, dan juga dua anak laki-laki dua anak laki-laki. Nah, watak atau sifat dari tokoh tadi, watak dan sifatnya Lala dan Lulu ini, yang pertama mereka penakut. Itu watak mereka, adik-adik, penakut. Dan juga yang kedua penolong. Terus watak nelayan tua dan anak kedua, anak laki-laki ini adalah penolong. Terus amanat atau pesan dari fabel tadi, kita harus saling menolong dan juga jangan takut kepada siapa saja. Oke? Mengerti? Terus latar atau tempat kejadian dari peristiwa tadi, adik-adik, di mana? Di sebuah laut. Nah, adik-adik, di sini ada pertanyaan. Semua sudah dengar jelas tadi tentang fabel balas budi lumba-lumba? Sudah? Oke. Pertanyaan nomor 1. Di mana tempat tinggal Lala dan Lulu? Di mana tadi? Di sebuah laut. Yang kedua, apa yang dilakukan nelayan tua? Adik-adik, apa yang dilakukan oleh nelayan tua tadi? Melepaskan Lala dan Lulu dari perangkap. Mengerti? Oke, adik-adik, masih ingat tentang pecahan setengah? Ya. Masih? Ya. Masih. Nah, adik-adik, kita ulang kembali. Di sini ada sebuah benda. Ini sebuah benda yang utuh. Lihat ini. Ini apa namanya? Jeru. Ini jeru. Nah, lihat baik-baik. Ini ada sebuah benda yang utuh. Jika dibelah dua sama besar, maka itu disebut setengah. Tunggu, lihat baik-baik ini. Nah, lihat baik-baik. Ini dua benda yang utuh tadi Jika dibelah menjadi dua, maka ini disebut dengan setengah Karena
ini sama besar. Tapi ketika sebuah benda yang utuh tidak sama besar, lihat baik-baik, ini contohnya tidak sama besar, maka ini bukan disebut dengan setengah. Maka ini bukan disebut dengan setengah. Mengerti? Ya. Oke, adik-adik, setengah itu dilambangkan dengan ini 1 garis 2, 1 garis 2. Nah, adik-adik, garis ini dibaca per, Ya. apa tadi dibaca apa tadi? Per. Per, Nah, ini bacanya 1 4. per berapa ini? 2. 1 per 2. Sudah mengerti? Ya. Sudah? Ya. Kalau begitu, ibu akan membentuk adik-adik dalam 2 kelompok. Oke. Ya, ini. Kamu 2 ke belakang. Mukanya ke belakang. Sedangkan kamu ke sini, arah ke Putra. Rara dulu permisi. Irfan. Putra ke sini, mukanya menghadap Alin, Diana, dan Delvi. Oke, lihat ini, adik-adik tentukan pecahan dari ini nomor 1, kelompok 1, kelompoknya Kalvan ya. Ini ada 3 kue. Ini ada 3 kue. Nah, bagaimana kita kelompoknya Irfan untuk menentukan pecahan ini? Bagaimana caranya? Ini ada, ini kita potong jadi 3 potong kue. Nah, nomornya Alin, kelompoknya Alin ada 1 kue dibelah menjadi 4. Ya, tentukan nilai pecahan dari situ. Silakan. Kerja sudah. Ini kertasnya. Dari 3 kue dibagi menjadi 3, dari 1 buah kue dibelah menjadi 3 bagian. Nah, tentukan ke dalam pecahannya berapa per berapa. Nah, begitupun dengan kelompok 2. Ini dari 1 buah kue dibelah menjadi 4 bagian. Nah, tentukan pecahannya. Pecahannya ini berapa per berapa. Silakan. Sudah. Kalau gitu kumpul. Oke. Ini disebut dengan pecahan 1 per berapa? 4. 1 per berapa ini nomor 1 Alin? 3. 1 per 3. Terus nomor 2? 1 per 4. 1 per 4. Oke. Semua anak kelas 3, kelas 2 pintar semua. Kalau gitu berdiri lagi. Cepat berdiri. Alin pimpin tepuk pintar. Tepuk pintar. Datang sekolah. Baca buku. Dengar guru. Suka tulis. Pintar. Oke, silakan duduk. Adik-adik, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Sudah mengerti? Oke, adik-adik, materi kita hari ini berakhir di sini. Nah, sampai di rumah adik-adik jangan lupa untuk belajar. Oke, kalau gitu 1 orang pimpin doa. Alin.
Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Bapa Putra Kudus, amin. Malaikat Allah, Engkau sembah Tuhan, aku, teranglah, peliharaku, amin. Bapa Putra Kudus, amin. Ibu Anti, Selamat pagi Pak Hendrik. bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Kabar baik Pak. Bagaimana Pak Hendrik sendiri? Baik juga Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu Anti sibuk tidak hari ini? Tidak Pak. Kebetulan di kelas saya ini hari masuk pembelajaran agama Katolik Pak. Oh, baik Ibu. Saya minta waktunya Ibu sebentar. Hari ini saya akan melakukan coaching terkait praktek mengajar yang sudah saya observasi kemarin ya Bu. Bisa Ibu Anti? Bisa sekali Pak. Baik Ibu. Dari obrolan kita hari ini, apa yang Ibu Anti harapkan? Yang saya harapkan Pak, mendapat masukan dari Pak Hendrik terkait perbaikan dari cara mengajar saya kemarin Pak. Oke, baik Ibu. Intinya Ibu ingin mendapatkan masukan dari saya terkait praktek mengajar Ibu. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan praktek mengajar kemarin? Bisa Ibu ceritakan? Ya Pak, harapan saya Bapak dapat memberi masukan kepada saya terkait perbaikan cara mengajar saya Pak. Baik Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan praktek mengajar kemarin? Perasaan saya lebih lega karena sebelum mengajar saya melakukan persiapan dibandingkan sebelumnya saya mengajar itu tidak ada persiapan sama sekali Pak. Baik Ibu, dari strategi yang Ibu sampaikan saat proses observasi, apakah kemarin Ibu sudah laksanakan Bu? Strategi saya laksanakan Pak, namun masih ada hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan Pak. Lalu terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai Ibu? Secara umum tujuan pembelajaran saya sudah tercapai Pak. Baik Bu. Selanjutnya, hal-hal baik apa yang perlu Ibu pertahankan dan yang perlu Ibu perbaiki ke depannya? Yang pertama, persiapan dan juga mengondisikan kelas dengan baik perlu saya pertahankan Pak. Namun ada hal yang perlu saya perbaiki dalam menyiapkan banyak ice breaking Pak, agar siswa kembali semangat dalam belajar. Baik, bagaimana rencana Ibu untuk memperbaiki kekurangan yang Ibu alami ini? Saya lebih banyak belajar tentang ice breaking lewat tutorial YouTube Pak. Adakah hal lain selain tutorial YouTube Bu? Sharing dengan teman-teman guru di sekolah Pak, termasuk dengan Pak Hendrik sendiri untuk bertanya. Kapan rencana waktu perbaikannya Bu? 1 hari sebelum pembelajaran dimulai, untuk hari-hari selanjutnya Pak. Indikator keberhasilan apa yang Ibu inginkan ke depannya? Membuat murid lebih semangat dan mengikuti pembelajaran Pak. Baik Bu, siapakah yang akan Ibu libatkan nanti dalam rencana yang Ibu buat ini? Kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru sekolah Pak. Bagus sekali Ibu. Baik Ibu, dari pertemuan kita hari ini, adakah hal yang masih mengganjal di pikiran Ibu Anti? Mungkin masukan-masukan dari Pak Hendrik agar pembelajaran saya lebih baik ke depannya Pak. Oke, baik Ibu. Sekarang pertanyaan terakhir ya Bu ya. Tadi kan Ibu sudah di coaching. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya senang Pak karena saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri dari diri saya sendiri melalui setiap pertanyaan Pak Hendrik. Memang Pak, calon guru penggerak itu keren sekali ya Pak. Benar Bu, pada program guru penggerak ini coaching sangat berarti sekali dalam membantu kita menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Saya senang sekali karena Ibu sudah mau di coaching. Semoga semua yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi Pak.